Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan gua Andi Bogel di konten Suara. Dan sebelumnya gue berterima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan juga nge-share video gua. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Pantengin terus di Suara Misteri Channel, dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita yang lebih menegangkan dan lebih menakutkan juga. Wadidaw. Dan di konten kali ini gue menghadirkan salah satu narasumber yang sudah lama gak ketemu, sahabat kecil yang dimana dulu pernah sekolah juga di Budut, dan dia sebagai kakak kelas gue. Yuk sama-sama kita kepoin kira-kira cerita apa atau cerita horor apa yang ada di narasumber gue malam ini. Epri, dulu basis berapa, Pri? Gua basis 19 Stranger. Anak 19 Stranger. Yuk kita dengerin kisah horor apa yang ada di Epri malam ini. Gimana, Pri, awalnya, Pri? Apa nih kira-kira yang kita ditanya? Sebenarnya gua gini dulu, gua lurusin dulu ya kalimat Bogel bahwa gua tuh kakak kelas Bogel. Sebenarnya gua bukan kakak kelas Bogel. Kita masuk satu angkatan, cuman nih bocahnya aja nih yang emang senang masih sekolah gitu. Jadi dia 4 tahun, gue 3 tahun gitu doang. Sayang guru ya, Pri? Disayang sama guru dia, itu doang. Kita lagi kelas 1-nya bareng. Kelas 1-nya bareng. Apa namanya? Kelas 2-nya udah enggak. Kita di ospek bareng gitu. Jadi karena dia disayang sama guru, akhirnya dia tinggal gitu. Apa kira-kira nih Gil, kita mau cerita nih Gil? Ya mungkin dari awal mana nih, apa cerita dari proyek, apa cerita kehidupan. Ntar banyak sih nih ceritanya dia nih. Sampai disantet. Enggak juga sih sebenarnya gitu. Ya kalau misalkan kita nggak gitu sih, ya gue pernah punya pengalaman itu ketika di proyek berkali-kali. Karena kebetulan emang gue orang proyek dan sering keliling Indonesia, gue punya pengalaman. Jadi pengalaman gue ini mungkin dari awal pertama sekali gue terjun ke proyek. Di tahun berapa tuh? Tahun 93. 93 itu gue pertama masuk pabrik dulu ya, pabrik interior furniture. Di sana juga sebenarnya udah mulai horny gitulah posisinya lah kalau gue lihat ya. Di pabrik gue itu kalau malam ada ini ada anu, ya udahlah oke. Terus tapi ke tahun 94 gue udah mulai masuk proyek tuh. Gue pernah pertama sekali gue ngerjain proyek itu di Satpas Daan Mogot. Di tempat pembuatan SIM Daan Mogot itu ya. Cuman ini kalau kali ini sih nggak gitu terlalu horny banget, karena kebetulan gue punya pengalaman ketika gue pas terakhir tahun 94 akhir kalau nggak salah, gue ingat-ingat itu sekitar bulan Mei apa Juni lah gitu. Itu ketika gua misalkan asbult drawing, biasanya kalau orang-orang proyek tahu lah ya ngerjain asbult drawing itu, gua biasanya kan karena dulu masih zaman pakai meja kerja yang pakai kalkir, itu gua harus menyelesaikan untuk laporan ke Polri itu harus selesai dalam beberapa hari, tapi itu kan gede banget. Nah ada kasus ketika gua lagi mengerjain itu ketika jam 2. Ngegambar dulu ya? Nah, gue lagi pas ngegambar, tuh gue ada sekitar jam 2-an katanya, itu gue juga nggak tahu. Itu ada cewek masuk ke ruangan gue, dan gue nggak paham gitu loh kan. Oh ada cewek masuk, dia pakai baju putih katanya gitu. Nah setelah gue sadar bahwa ini sebenarnya ada hal yang seperti itu, guanya kabur jadinya gitu. Cuman paginya setelah gue tahu itu gitu loh.
Tapi lagi ngegambar itu lu sendiri aja gitu Sendiri ya? aja, gue emang lagi sendiri. Enjoy sendirian Enjoy ya. lah. Dan yang lihat itu siapa tuh lu? Ada yang Nah, masuk? kebetulan ada tukang yang ketika itu ngelihat katanya ada cewek masuk kita jam 2, ngasih tahu gue pagi. Tuh, jadi gue bilang ya sudahlah, gue sih santai aja kan, gue nggak tahu pas pagi ini ngasih tahu begitu, baru itu gue tuh keringetan juga. Wah gila rupanya gue, karena gue masih kecil kan, itu umur berapa lah gitu kan. 20-an lah. 20-an lah ya. 20-an. Kira-kira ada lah 20-an lah gitu kan. Gue geder juga, ya gue kabur juga. Gue nggak terusin lagi, besok malamnya gue kerjain aja, kalau sore baru gue selesain gitu aja. Itu semester yang pertama gitu. Ya, kalau untuk pengalaman proyek seperti itu sih ya lumayan juga lah untuk hal magic seperti itulah gitu loh. Karena hal itu memang kalau misalkan kita nggak pungkiri sih, di proyek itu pasti ada ada hal-hal yang sebenarnya masih lingkupnya si makhluk yang beda dari kita masuk hal astral ini. Makhluk setempat kali Makhluk ya. setempat yang merasa dirinya kok ini kan tempat gua, lo ganggu gitu loh. Itu aja sih yang pengalaman gua. Gitu dulu deh Gel. Kalau misalnya kalau lagi ngebangun ini ya dia ngelihat makhluk-makhluk kayak nenek-nenek sama anak kecil gitu ya. Iya. Itu kan pernah terjadi tuh. Nah, tuh. Itu kejadian tahun 2013 itu kebetulan gua lagi di Pekanbaru. Gua lagi ngerjain Mall Arenka. Ada 3 sih pekerjaan yang kita kerjain, yaitu hotel Ibis, hotel Ibis 21 lantai, terus auditorium kita bilang namanya ballroom itu sebelahnya, yang satu lagi peningkatan Mall Arenka dari 3 lantai ke 6 lantai. Nah, kasus yang tadi si Oba cerita itu adalah gini, ketika itu pekerja gua, ya teman-teman mitra gua lah, gua anggap itu teman mitra gua, biasanya kan ada lembur nih, ya mereka presiden namanya lembur itu sampai biasanya jam 10 malam. Nah, ketika pada saat itu mereka kerja, mereka dikagetkan dengan adanya sosok bayangan putih di pojok sama ibu-ibu sama 2 anak kecil masuk deh tuh dari atas turun ke area lift, sedangkan di situ liftnya aja tidak ada, hanya ada beton untuk sangkar lift, dan mereka semua pada ngelihat dan kabur. Liftnya belum dipasang. Belum ada lift, jadi hanya beton sama baja ya penyokongnya, liftnya belum ada, dan mereka lewat situ masuk ke lift itu. Kan kaget. Iya. Kalau gue kan orangnya sering penasaran tuh, gue samperin tuh sekitar jam 10-an lebih lah. Lu cari ke atas. Gue naik ke atas. Gue lupa gue berdua atau sendiri, gue juga lupa, karena itu 2013. Gue samperin ke sana, gue sampai naik ke atas, gue nggak ketemu. Sampai pertama gue pakai senter, kedua gue matiin senter, ya nggak ketemu aja. Biasanya kalau sama orang berani dia nggak mau nongolin tuh, Pre. Oh gitu? Iya. Sama orang yang sedang takut-takutnya kayak gimana tuh baru tongolin itu blebes kayak gitu. Berarti kasus itu pernah juga tuh, kalau misalnya dia bilang berani, gue takut ini. Pernah gue di rumah gue, malam-malam, gue biasa kan namanya anak muda ya, muda itu. Itu gue pulang jam 2 malam, gue mau tidur, karena kebetulan gue tidurnya kan biasa, rumah gue kan karena gue tidur di atas. Itu sebelum gue tidur ada suara ayam kecil piak. Cuman karena dulu gue pernah diceritain masalah ayam kecil ini tuh sebenarnya apa gitu kan, karena kan nggak mungkin lah malam-malam ayam kecil datang gitu kan, betul di atas genteng gue. Nah, ketika itu mungkin karena gue lagi gimana, entah gue lagi tinggi atau gimana, gue ada rasa nggak takut, gue teriak jangan gangguin gue gitu kan. Terbang deh tuh, baru dengar suara itu. Nah itu dia, gue bilang, gue langsung samperin, gue bilang gue mau tidur, gue capek gitu. Lu tantang. Gue tantangin, dan dia kabur gitu.
Sampai gue bilang wah sadis, gue bilang. Ya udah, gue bilang karena gue mungkin nggak tahu ya, mungkin gue lagi tinggi, gue nggak ngerti juga gitu loh. Gue bilang begitu. Jam 2 malam gue balik kasih itu. Tapi lu pernah nggak kalau di proyek itu tuh ada yang istilah kasarnya angker, yang nggak kayak semacam pohon ya biasanya ya. Oh, iya. Pohon tuh yang susah ditebang, apa udah ditebang diri lagi, itu biasanya Iya. tuh ngebangunnya susah tuh pakai ritual biasanya tuh. Iya, lagi itu gue pernah kejadian tuh proyek gue tuh. Kau pernah juga lu? Iya. Jadi gue di kita lagi bangun pabrik mobil Timor di tahun 95 sampai tahun 2000-an lah. Pembangunannya lama juga ya? Oh, itu sebenarnya belum jadi juga. Belum jadi juga? Kan ada kasus kan dari tahun 95 kan ketika itu ada moneter kan 98 kan. Kita berhenti dulu sekitar 2 tahun. Terus kita bangun. Kita bikin lagi ulang. Itu sekitar tahun 94 ketika kita masih sebutnya land clearing, perataan tanah dengan tanah yang posisinya itu kita ratain di area kita ada berapa plan, ada 5 plan. Itu daerah satu yang di sebelah sana itu namanya ada pohon kiara. Nah, pohon kiara ini makan karena secara ininya tuh mengganggu karena itu posisinya itu dijadiin buat parkiran, tapi itu mendekati area si kantor sampai bukan kantor, pabrik pabrik. Jadi dengan itu kita harus potong, harus bongkar lah karena kita juga ngegali tanah tuh sampai sekitar dalam 3 meter supaya dia rata. Itu gede pohonnya? Ya pohonnya gede, pohonnya itu kayak kesan pohon ya mungkin ada sekian puluh tahun lah, gue nggak ngerti juga sih karena gue nggak main dengan pohon. Gue kalau gue main bangunan gue. Tapi kalau dipeluk gede loh. Nggak gede banget pohon kiara ini, nggak, kalau kita peluk masih dapat. Jadi kalau saya hitung-hitungan diameter sekitar diameteran 70-an lah. Kita masih bisa dapat peluk. Cuman dia agak cukup besar kalau diri itunya sekitar segitulah. Nah, pada saat itu kan ketika kita harus tebang pohon ini minimal harus dirobohin lah ya. Itu kita ada namanya ekskavator atau orang bilang mungkin namanya beko gitu. Beko. Ya beko lah ya kalau namanya ekskavator. Itu kan yang supaya kita cepat pakainya dia gitu kan. Nah, ketika si operator ekskavator itu untuk mengeksekusi si pohon itu, si ekskavatornya mati. Oh, bekonya mati. Bekonya mati tuh. Waduh, mati. Mungkin kita pertama mikirnya kan ya udahlah karena mungkin mesinnya habis atau apa, kita nggak ngerti lah ya. Positif tinggi lah. Akhirnya beko yang pertama ditarik, datang beko yang kedua, kejadiannya sama, mati juga. Akhirnya kita coba tuh ini ada apa gitu kan. Nah, setelah itu kira-kira tuh udah hampir sore ya, terus karena udah hampir sore, pekerjaan nggak mungkin juga dilanjutkan, kita berhenti. Nah, kebetulan nih operator pulang. Nah, ketika pulang karena kita deket nih mesnya sama kita, si operator ini dia tidur. Nah, paginya dia bermimpi sambil ada tanda lah apa atau peringatan gimana itu, badannya kayak kesan kena apa ya kalau kita bilang tuh baret lah gitu loh. Karena masih baret. Jadi ketika dia baret itu sampai dia sakit. Dan dia bilang katanya gua didatengin, katanya nggak boleh merubuhin pohon itu. Nah, ya sudah, dengan kejadian seperti itu, dengan kejadian operatornya sakit, operatornya nih 3 hari. sakit 3 hari, operator sakit 3 hari. Akhirnya ya sudah, si pohon ini nggak ditebang. Sampai sekarang masih ada itu di Cikampek itu ada satu pohon yang tinggi 3 meter, tanah dari bawah sampai ke atas tanah dulu 3 meter, baru pohonnya itu dibuatkan lingkaran sama pagar. Dan tanah-tanah yang setelah habis digali itu ditutup sama batu-batu. Cantik sih, jadi bagus. Cuman mengganggu fungsional mereka gitu. Dan kebetulan karena itu dekat sama si pabrik, akhirnya pabriknya digeser untuk menjauhi dari itu.
Jadi ada gitu. perubahan tata letak si pabrik. Pabrik, iya. Gitu. Gara-gara pohon tuh, Gara-gara pohon. Gak bisa dirubuhin. Dahsyat Itu itu. kalau emang kalau pembangunan gitu suka ada ritual-ritualnya nggak sih, Pray? Gini, sebenarnya sih kalau kita percaya nggak percaya itu ada. Jadi ada sebagian orang yang hal seperti itu, ada ritualnya. Ada sebagian orang yang seperti itu, ini kan tanah Tuhan nih, sudah kita bangun aja, paling kita bismillah aja gitu. Nah, satu kejadian ketika gue proyek perusahaan gue juga, karena kepercayaan seperti itu ada di Kalimantan, tepatnya kalau nggak salah itu di Nunukan atau di mana gue lupa, di Nunukan atau apa. Nah, bos gue datang sama bininya, kebetulan bininya juga bisa melihat seperti itu, karena dia percaya dengan ritual itu. Kita ritual nih, ketika kita ritual kita nggak lihat, cuman versi bininya bos gua mengatakan gini, ketika dia ritual ada ular besar datang, 2 ular besar yang siap-siap kalau dibilang minta tumbal gitu loh. Jadi ketika kita, mungkin karena gua nggak ngerti hal itu dulu, terus dia komunikasi, dia minta tolong gini, akhirnya katanya dia itu adalah ngejagain RS ini. Itu minta apaan tumbalnya? Enggak ada. Maksudnya karena mungkin udah komunikasi, nggak tahu perjanjian dengan bininya bos gua, ya sudah selesai gitu. Selesai gitu aja. Karena kebetulan hal-hal seperti itu akhirnya ada sih sebenarnya, ular tuh ada yang sempat mau ditangkap, mungkin betul seperti sanca asli gitu ya, tapi nggak sebesar yang ceritain sama bosnya bini gua. Ada, cuma katanya udah nggak usah diapa-apain, ya sudah selesai. Jadi nggak ada sih kebetulan sampai selesainya proyek itu, kebetulan tidak ada gangguan yang berarti lah selain hal teknis gitu. Kalau yang pernah gua terjadi itu ya itu. Kalau balik lagi yang pertama mengenai tadi hal tersebut, ya pernah kejadian gangguan teknis itu ketika di balik ke Satpas dan Mogot itu, ketika gua mau ngecor dak, setiap gua ngecor dak udah siap semua, standby udah semuanya, pompa udah siap, molen udah siap, hujan break lagi nggak bisa, dan hujan deras nggak berhenti sampai kita mulai jam 8, jam 11, jam 12 terus gitu loh. Gua nggak tahu emang itu daerah situ doang atau semua daerah gitu kan. Jadi kita cancel dengan kerugian kita harus bayar pompa karena udah datang. Kalau molen cuma 1-2 biji, yang lainnya enggak dibayar. Terus kita cancel, kita undur lagi waktunya. Oke, kita siapin lagi. Terus 2 hari 3 hari kemudian kita schedule lagi untuk ngecor. Pas kita mau schedule ngecor, hujan lagi, selalu seperti itu. Padahal lagi itu gue ingat banget kita mau ngecor itu sekitar bulan Agustus kalau nggak salah ya. Juli Agustus kalau nggak salah. Nah itu hujan terus kan, itu harusnya kalau secara logika kan pastinya kan dalam musim panas kan. Nah itu selalu hujan. Akhirnya ada orang, mungkin dia bisa, itu dia bilang ini dia minta tumbal nih. Nah, dia minta tumbal apa? Dia minta kebo. Akhirnya kita potong kebo ya. Setelah potong kebo, percaya nggak percaya ya, ketika kita mau ngecor nggak hujan, mendung iya tapi nggak hujan, walaupun setelah kita selesai agak gerimis sedikit, ya udah selesai. Tuh aneh aja gitu. Kayak gitu, dan itu benar-benar nyata. Dan biasanya tuh orang ada yang nggak percaya dengan hal-hal seperti itu, ya itu nggak bisa dipungkiri juga sih ya. Dan itu emang harus terjadi. Emang setelah dikasih kepala kebo nggak hujan, selesai lah, itu kita bisa ngerjain dengan baik. Itu tuh kalau proyek tuh ngeri tuh kalau proyek tuh. Tapi selama lu di proyek ini kan daerah yang serem itu ya kayak yang kita tahu kan Kalimantan gitu. Tapi kalau Kalimantan ada ya keanehan nggak? Apa mungkin di Batam atau di Riau lu pernah ngerjain gitu yang benar-benar? Kalau pertama di Kalimantan sih secara ini dulu ya, kulturnya dia itu bagus, dan orang-orang Kalimantan itu sopan-sopan.
Sopan-sopan. sopan dia enak. Cuman terus yang hal magic juga sebenarnya kalau gue lihat sih, gue belum ketemuin ya kalau di Kalimantan, gue belum ketemuin bahwa ada hal yang susah dengan cuman sekali yang kemarin doang itu, yang ketika bos bini gue itu ular datang itu. gitu kan. Terus dia bilang ada ular gini ya gue belum ketemuin lagi selama pokoknya ada hampir, kan gue sering banget di Kalimantan itu nggak ketemu lah hal seperti itu. Cuma di beberapa tempat pernah gue temuin seperti itu, seperti contoh lagi mungkin di Bitung, mungkin ke Pekanbaru dulu 2013 Pekanbaru itu gue pernah sempat ketemu yang kemarin yang tadi itu cerita masalah si yang anak sama itu ada lagi. Jadi kebetulan satu mes gua itu teman gua lah, mitra kerja gua itu dia tidur diimpiin sama perempuan pakai baju merah. Dia tuh tempat bahwa nggak boleh ngebongkar daerah ini, sedangkan itu harus dibongkar tuh. Gimana caranya itu kan gitu kan, didatangin tuh, dan itu ngimpinya 2 kali, kesan nyata gitu kan. Itu daerahnya itu apa masih kebun apa masih? Jadi itu adalah sebuah mall. Nah di atas mall dulu kayaknya tempat radio. Tempat radio, dan dia bersama situ. Dan itu setelah gua pokoknya kalau gua ini ya, gue tanyain juga ke beberapa security atau sana, iya pak di sini dulu juga pernah katanya hal seperti itu ini, makanya di atas kita tuh nggak ada yang berani apa-ngapain lah, dia bilang gitu. Makanya biarin aja begitu. Nah kan kalau gue sih bukannya sok berani dan itu ya, gue penasaran karena emang tempat ini kan mesti gue bongkar, nggak mungkin enggak. Emang harus dibongkar? Harus dibongkar karena itu kan posisi di pojok dan kita naikin jadi 3 lantai lagi ke atas, dan itu posisinya kan kena tiang utama kan, dan harus dibongkar. Dan gue akhirnya datengin sama dia nih yang ngimpi, lu di mana? Dan orang ini emang nggak pernah ke situ, dia kasih tahu nih di sini ada ini nih. Nah kita masuk, oh kan bener kan, gue ditampakin seperti itu katanya. Oke. Akhirnya ya udah nggak tahu dengan gimana, kebetulan juga karena gue juga di mes gue itu penuh orang, akhirnya gue pindah tuh dekat-dekat situ. Di situ tuh ada ruangan security dulu, ruangan sopir. Ruangan sopir cukup lega, akhirnya gue tidur di situ sendirian. Awalnya gue sendirian, terus gue coba ya biasa kan kalau gue lakukan, gue punya ritual kalau pagi subuh itu gue ngaji, terus maghrib gue ngaji. Ya alhamdulillah aja ketika itu katanya dia datangin lagi, katanya gue disuruh keluar dari situ, katanya mungkin karena di kepanasan atau apa, gue nggak paham. Akhirnya gue disuruh ke sono ya, terus ya udah gue diamin aja. Gue bilang ya udahlah kita dunia masing-masing, gue bilang sama temen gue ya biarin aja kita dunia masing-masing, kalau misalnya dia mau gitu serah. Akhirnya nggak tahu gimana ya, akhirnya gue paksa gue bongkar dan alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Tetap dibongkar. Tetap gue bongkar. Tapi nggak ada yang sakit, nggak ada yang sakit. Alhamdulillah kebetulan itu nggak ada yang sakit. Ketika kita sudah bongkar nggak ada yang sakit, tidak ada yang aneh-aneh. Nggak ada yang aneh-aneh, ya sudah gitu. Dan gue tanya-tanya juga sama security, ya udah pak, katanya dia juga sudah nggak ada, katanya kita nggak ini. Rupanya kepala security gue bekas orang gontor. Jadi saya juga begitu sih pak, cuman saya mah santai aja. Kepala security-nya mall, bukan gua, kepala security-nya orang. Nah biasanya nih kalau di proyek ini nih sering terjadi kecelakaan sampai mengakibatkan meninggal kuli-kuli tuh Bray. Oke. Lu pernah nggak tuh Bray? Pernah tuh gue tuh, dan itu sering banget sih kejadian. Pertama yang sampai meninggal itu di Satpas Daan Mogot. Hampir kasusnya sebenarnya di beberapa tempat yang gue pegang itu kasusnya hampir sama. Dan itu kejadiannya selalu maghrib atau tengah hari, sekitar sebelum zuhur deh. Tengah hari? Iya. Jadi kalau yang pertama di Satpas Daan Mogot itu kita kan bangun 2 lantai. Bangun 2 lantai itu ada anak yang menyelesaikan pekerjaan pas maghrib, azan maghrib. Itu dia jatuh dari sana. Ada 2 orang sebenarnya sih, 2 orang. Ada 2 orang. Yang jatuh. Yang satu nggak jatuh. Oh, yang satu nggak jatuh. Ada 2 orang. Yang satu ini nggak tahu gimana ceritanya. Yang satu jatuh, yang satu nggak jatuh. Yang satu jatuh dirawat 3 hari.
koma, akhirnya meninggal. Yang satu yang nggak jatuh, dia sampai trauma. Kenapa? Dia itu kesan kayak diseruduk, pokoknya kayak didorong lah gitu loh kan. Dijorokin. Gua nggak tahu itu sebutnya jorokin, tapi gua nggak paham deh. Pokoknya dia merasa seperti itu. Akhirnya tapi dia nggak jatuh, dia katanya cuman goyang gitu loh, limbung. Yang ini jatuh karena mungkin posisi di pinggir juga kali kalau gue lihat. Nah itu yang meninggal itu pertama tahun 94 ya, 94 95 itu ya, 95 94 95 itu yang meninggal di proyek gua. Sampai datang polisi di kasus dibuat penyelidikan lah gimana, ya sudah, tapi emang karena itu kasusnya kelalaian pribadi katanya, dibilang salah secara ini ya, secara manusianya dibilang kelalaian pribadi, ya sudah. Tapi kalau misalnya nggak tahu diusut dengan cara magic sih gua ngerti gitu ya. Tapi itu bisa dikatakan dengan tumbal juga nggak, Pray? Sejujurnya sih kalau secara pribadi gue sih gue nggak percaya dengan hal itu. Cuman beberapa orang menyatakan emang gitu loh. Kalau gue sih secara pribadi nggak ya, selama gue di proyek itu dari tahun 93 sampai sekarang sih gue nggak percaya dengan namanya tumbal. Dan aku masih percaya bahwa ini ya karena Allah gitu kan. Ya, gue nggak ada hal seperti itu. Iya, dan kecelakaan tunggal kecelakaan aja, kecelakaan kelalaian kerja. Dan di mana lagi lu pernah ada yang kecelakaan lagi, Pray? Ya, itu tahun 94 ya. Setelah itu tadi itu kan langsung gue pindah ke Pabrik Timor gitu kan, kasus yang seperti tadi. Di Pabrik Timor juga itu tuh tahun 9, berarti kan setelah itu gue ke Pabrik Timor tuh kan. Yang ceritanya mengenai si operator Beko itu mukanya sampai kena. Nah itu kejadian juga. Kejadiannya itu ketika di plan 3 ya. Kalau gue kebetulan lagi itu kan megangnya plan 5 ya. Plan 5 itu adalah diecast, itu tempat cetekan. Itu ada, jadi dia bersaudara nih. Kalau nggak salah orang baja nih. Ketika dia melakukan pekerjaan di atas, dua-duanya, tapi kakaknya itu adanya di plan 3 atau plan 2 gue lupa. Yang dia ada ini plan 5 nih di diecast. Nah kabarnya memang itu si anak jatuh, tapi nggak apa-apa. Dari lantai 2 dia jatuh, tapi nggak apa-apa. Tinggi nggak sih lantai 2 itu? Cukup tinggi ketika itu kan buat diecast sekitar 7 meteran ya, dari total 12 meter, 14 meter topnya, berarti rata itunya 12 meter. Itu dia jatuh, tapi nggak apa-apa. Dia cuma cedera apalah gitu loh, gue lupa sih ya. Nah si kakaknya dengar dia jatuh langsung meninggal. Tapi kalau gue lihat katanya dia kepleset. Oh, kakaknya jatuh juga? Kakaknya karena buru-buru turun kedengar adiknya jatuh. Akhirnya dia jatuh. Dia kalau dia dari top tuh, dia kan lagi ngerjain atap. Nah dari atap dia karena buru-buru, safety belt-nya dicopot, dia turun, dia jatuh. Itu kejadian persis sama maghrib juga. Itu kasusnya maghrib juga, pas azan maghrib. Nah kata orang-orang di sana, kebetulan tuh ada warga di sana tuh, ada namanya Cikampek Pusaka, itu bilang katanya tumbal, dia bilang gitu. Ya gue sih ya udahlah, karena gue juga dulu masih kecil gitu kan, ya udahlah gitu loh. Gue anggap ya udah gitulah. Jadi adik jatuh masih selamat, kakaknya jatuh meninggal. Kakaknya jatuh meninggal gitu. Tapi setelah itu nggak ada kasus-kasus yang hal-hal yang aneh lagi selain itu lagi. Udah lancar-lancar aja. Mungkin karena udah ada tumbalnya ini. Jadi ya inilah sajennya kali mungkin ya, dia pikir gitu ya, udahlah udah ngasih sajen sama kita, ya udah lu kerjaan lancar gitu. Warga sana sih ngomong begitu. Warga Cikampek Pusaka begitu ngomongnya, katanya bilang ini harus ada ini katanya. Ya gue sih karena sebagai ini ya, dia nggak percaya ya udahlah gitu loh. Tapi kalau kelalaian itu bisa dari jatuh, apa orang nggak sengaja kena dicor, ada nggak orang masuk dicor gitu? Kalau itu makanya itu gua nggak tahu, sampai sekarang pun gua katanya dengar hal itu ada, cuman gua belum pernah nemuin. Selama gua dari tahun 93 sampai sekarang itu gua belum pernah nemuin kita korbanin orang untuk jadikan tumbal, belum. Tapi yang kasus seperti kemarin tuh kita motong kepala kebo, itu gue pernah ngalamin. Tapi lu motong kepala kebo cuman di
di situ doang Iya, ya? cuma situ doang. Jadi area itu kita potong, kebonya yang darahnya kan di situ lah ya, darahnya di situ, kepalanya ditanam, kebonya kita daging dari itunya kita Bagi-bagi. bagi-bagi, kita masak gitu, dimasak sama itu terus kita makan gitu. Ya kayak syukuran lah, kayak syukuran seperti itu. Cuman kepalanya ditanam di situ. Itu di Satpas dan Mogot itu. Jadi itu posisinya itu adalah ada di, kalau kita pendaftaran, pas masuk pendaftaran Di depan. pintu depannya itu, nah itu kita cukup dalam juga sih. Kalau proyek lu tuh ngebuka area apa udah terbangun area gitu? Gue selalu ngebuka area. Ngebuka Jadi area. Tanah kosong yang banyak. Maksud gue udah tanah kosong. Maksud gue yang masih ada pohon-pohonnya. Masih dari ada pohon-pohonnya. Oh, ngebuka area. Buka area. Nah, itu biasanya tuh yang serem tuh. Ya, berkali-kali kita. Ada sih yang sudah ada bangunan renovasi, ada. Ada renovasi. Ada, gitu, tapi ada yang berkali-kali kita buka tanah kosong. Gitu. Kan ada juga yang bagian finishingnya. Iya. Kan yang bagian udah tinggal kasih interior, kasih ngecat, cat. Justru sebenarnya gini, terkadang itu kejadian-kejadian yang seperti tadi gitu ya. Apa yang kita bilangnya apa sih itu? Kalau misalnya berita gaib atau apa ya? Gaib lah. Ya. Gaib lah. Itu biasanya sering terjadi itu setelah pertengahan proyek. Ketika bangunan ini sudah terjadi dan itu yang terjadi. Jadi kalau misalkan start awal kita misalkan ada pohon-pohon tinggi, kita belum ada bedeng, belum ada apa, itu nggak pernah ada gangguan hal itu. Yang aslinya pasti binatang beneran. Seperti? Contoh ular lah, atau mungkin dulu kan di Kalimantan sering ketemunya gue ular. Ya udah itu ular doang gitu kan. Terus binatang-binatang kecil-kecil begitulah gitu. Itu selalu begitu. Di sana juga begitu. Nah, kalau misalkan yang kejadian gaib seperti itu, biasanya setelah proyek ini setengah jalan, udah 50% ya? Iya, dan strukturnya sudah jadi dan udah mulai masuk ke tahap finishing. Nah, itu yang sering terjadi. Yang sering terjadi selalu seperti itu. Yang sering terjadi selalu seperti itu. Ada hal-hal yang nggak tahu lah, entah dia nyaman, entah dia apa gitu lah. Itu yang sering terjadi. Sampai ya kejadian-kejadian seperti itulah. Kalau gue bilang itu sebagai dibilang tumbal, gue juga nggak tahu, tapi ya emang kejadian gitu. Dan seperti kejadian-kejadian ada penampakan, ada perempuan, ada pocong, ya, dan juga ada tengkorak ya, Bre. Yang itu ya rata-rata kuli sih yang ngeliat ya. Iya, karena mereka kan pada yang di lapangan, lembur-lembur gitu. Iya, lembur. Gue kan walaupun pendamping, tapi kan gue jarang nongol. Ya nongkrongnya biasanya kan gue nongkrong di mana, di warung. Iya. Tapi selesai baru absen. Tim lu mah tim nongkrong, ngopi, ngerokok aja. Ngopi, ngerokok. Kalau kerjaan nggak beres marah-marah. Kan tuh, tim lu tuh. Yang mereka mah udah gerebek kayak gitu. Iya. Tapi pernah nggak lo ada yang hilang gitu, kuli? Hilang dalam hal hilang nggak tampak lagi sih, gue belum pernah. Gue belum pernah. Benar. Gue pernah punya dalam bukan di luar proyek ya, gue baru ingat. Dulu ingat gue sama si Aris kalau nggak salah ya. Gue sama si Aris apa sama siapa ya? Gue sama si Aris. Di mana tuh? Kalau Aris inget, gue jalan sama si Aris. Gue pernah, kalau ini mungkin bisa nanti lu tanya sama si Aris. Kita itu tahun setelah gue lulus. Sama si itu juga tuh, sama almarhum si siapa orang Jogja dulu, temen gua, Wawan. Gua pernah berenang di Parangtritis. Kasus sebelumnya itu gua kita jalan-jalan nih dari sini nih, itu ke Jogja. Kita nginep di rumah si Wawan. Ke sana, ke rumah bang iparnya. Nah di sana gua berenang nih. Nah kebetulan emang gua kan suka warna hijau, dan gua berenang pakai celana warna hijau stabilo, cantik kan, mantap kan. Gua berenang berdua
Satu lagi siapa gue ingat, gua Wawan, terus anak-anak rumah si dulu, anak-anak bunga rampai, gue karena bergaul di sana. Gua Wawan, gua Aris kalau nggak salah, Wawan juga ada di sana. Gue berenang nih berdua. Nah ketika gue berenang, gue sampai tengah, udah gue balik lagi. Pas sampai gue balik lagi, itu gue domelin sama lifeguardnya. Gue dimaki-maki sama lifeguard. Jaga pantainya. Dimaki-maki. Kamu itu diteriakin dari tadi sampean tuh diteriakin dari tadi, disuruh balik. Dasar budak, wah dimarahin. Rupanya kejadiannya gini guys. Ketika gue berenang berdua, itu ada ombak. Jadi konsepnya gini, ini pantai. Gue berenang ke sana. Ini ada ombak, dan ombaknya emang gue lihat ada ombak karena gue emang kan sedang ngetep gitu kan, ombak gue lawan gitu kan. Ombaknya itu nggak tahu dia berhenti di sini, dia begini. Jadi ketika gue begini, set, gue balik nih, dia belum nyampe, gue balik, itu semuanya teriak, semua yang ngeliat situ teriak, ngeliatin gue berdua. Kasusnya itu. Langsung dia bilang, kamu tahu nggak itu tadi ombak mau nangkap kamu, katanya, mau nangkap sampean, dia bilang. Astagfirullahaladzim. Dan gue selamat. Terus langsung, kalian sampean juga berenang pakai warna hijau. Dari situ gue langsung selesai berenang, gue langsung pulang. Langsung gue pulang, itu loh. Ombak bisa tebelah begitu ombak. Kalau itu tanya dia, gue lupa si Aris, kalau ada Aris, tapi anak juga anak-anak dekat rumahnya Aris itu ada, sama Wawan, sama aku sih udah meninggal. Gue pernah gitu, cuma itu kalau pas wah gue bilang gila. Dan itu sebelumnya terjadi 2 hari sebelumnya. Nah kejadian adalah anak taman siswa 12 orang meninggal berenang di situ. Dan kasusnya hampir sama katanya, ketika dia berenang banyak semua. Si ombak begini juga nangkap, dan mereka nggak sempat kabur, nggak sanggup. Dan nggak tahu udah hilang dari sana. Kalau ingat kasus orang hilang ya, dua hari sebelumnya. Iya, 2 hari sebelumnya, dan itu kan masuk berita. Anak taman siswa meninggal 12 orang ketika berenang. Sebetulnya jasadnya ada beberapa orang ketemu, nggak tahu, tapi gue berita terakhirnya gue nggak ngerti. Sampai cerita seperti itu, iya benar beritanya ada, dan gue juga rupanya masih kurang kali itu. Masih mungkin mau nangkap gue, tapi kebetulan gue kabur lagi. Gue pakai celana hijau sih kan. Jujur aja, kalau misalnya di pantai Parangtritis itu emang sakral banget tuh kalau warna-warna hijau tuh, yang nantang begitu tuh, dijemput loh sama Kanjeng Nyai. Kalau masih mau nantang juga, kalau nggak percaya coba baju hijau, celana hijau, lu berenang. Walaupun gue sih nggak percaya, cuman ya itu kejadian nyata. Akhirnya dibilang gue kayak dikesannya begitu gitu loh. Ya sudah, akhirnya gue juga, oh ya udahlah, gue nggak bisa ngelawan alam lah, gue bilang gitu kan. Tapi lu pernah nggak kejadian lagi selain di proyek gitu, apa waktu di mana gitu? Mungkin di rumah atau lagi apa? Kalau di rumah ya gue pernah kejadian ya gitu, ketika gue pulang jam 2 malam. Yang itu doang? Iya itu doang, gue cerita itu nih. Udah. Itu doang sih, yang lainnya sih nggak ada sih. Gua nggak ada hal-hal yang aneh-aneh. Hanya gini, ya kalau misalnya ini gue juga percaya dan nggak percaya, namanya di proyek ya. Kalau ketika lo anggaplah lo tuh berbuat baik, dalam arti gini, ada temen lo atau partner lo itu berbuat jahat dan lo mau bongkar nih kejahatan dia nih, dan orang ini nggak setuju, biasanya ada tuh hal seperti itu. Dan gue kejadian ketika gue di mana namanya, Jogja, Babarsari. Oh, lagi di Jogja lo? Ya, gue lagi ngebangun Jogja Babarsari. Kebetulan gue lagi itu adalah yang sebelumnya gue belum dari situ, terus kebetulan itu megang teman gue, dia minta gue bantuin untuk selesaikan ini. Ya, gue pertama kan gue audit dulu nih keuangan mereka kan, beneran nggak nih, sehat nggak nih gitu kan. Oh, kayaknya katanya gue kok ribet banget gitu begini. Oke, gua audit nih keuangan mereka, dan rupanya memang ada permainan dari timnya gua itu yang korupsi lah, gua bilang gitu. Akhirnya gua ketahuan nih, gua cek, gua kasih tahu. Akhirnya sampai gua ngasih tahu mereka, dan dia nggak senang. Akhirnya tanpa sadar gua
kesannya nih gue juga tahu dan enggak juga bahwa gue kayaknya mau di elu gitu loh. Dan kebetulan gue punya om juga gue gitu, dia kayak kesan sadar. Ketika gue pada malam itu gue berasa nih habis maghrib kepala gue agak pusing, agak berat, kayak gue tidur. Ketika gue tidur ya udah santai aja, gue nggak ada rasa apa-apa lah gitu kan. Terus om gue kan kebetulan pisah kamar sama gue. Pagi-pagi habis sholat subuh nyamperin gue, dia bilang, lu ada apa tadi malam? Gak ada apa-apa. Enggak, lu ngomong lu ada apa? Gak ada apa-apa, gue cuma kepala gue pusing doang. Karena dia bilang kata om gue berasa lu tuh kayak ada hantem terus dari atas. Karena dia om gue kebetulan juga punya lah gituan itu. Lu dihantam terus dari atas, lu dihajarin terus dari atas. Gue berusaha nahan tapi gue nggak kuat. Dia bilang, gue juga kena kata gitu. Karena dia bilang gue muntah-muntah, dia bilang. Tapi lu tuh dihajar terus, gue udah muntah tapi lu dihajar terus. Dia bilang. Tapi gue bilang kok nggak merasa ada apa-apa. Gue cuma pusing doang. Udah paginya selesai. Habis gue ini harus selesai gitu. Gue bilang, ini aja gue habis selesai subuh langsung nyamperin. Gue belum ngaji nih selesai, makanya gue selesai ngaji dulu. Gue bilang gitu. Gitu sih kejadian itu. Ada hal disantet lu ya? Gak tahu dah apakah disebutnya santet atau apa, gue gak paham. Tapi gak sampai tembus tuh untungnya tuh. Gue juga gak paham. Nah setelah itu ya kalau dibilang gue curiga, ada kecurigaan itu. Karena yang gue buka boroknya dia, terus dia balik langsung. Gue nggak mau sebutin daerahnya, gue nggak apa ini, dia langsung balik. Dia kesannya tuh hilang sampai gue bilang cariin orang itu, gue bilang. Karena kebetulan gue suruh megang itu semua, cariin orang itu. Ketemu, cuma dia nggak mau balik, dia bilang gitu. Sudah selesai lah, gue bilang. Itu aja sih. Ngeri loh kalau udah kena santet loh, jujur. Kita lagi duduk muntah darah atau apa. Sempet lu pernah muntah darah, Pak? Alhamdulillah sih gue nggak pernah lu ya? Nggak pernah. Jadi walaupun dibilang katanya gue dituin, gue nggak tahu gitu. Gue hanya berasa dulu pertama itu gue hanya pusing doang. Pusing ya? Pusing aja gue habis maghrib tuh, kepala gue agak pusing, agak berat nih, gue bilang gitu kan. Ya udahlah, gue masuk lah. Kayaknya gue sempat makan malam apa enggak ya, gue lupa itu deh. Gue lupa deh, entah gue makan malam apa enggak. Nah itu gue situ gitu loh. Cuman emang gue ada kecurigaan karena gini, gue itu kan di kamar gue tuh ada kucing kecil. Gue senang banget kucing kan. Yang setiap gue makan pasti itu gue bawa. Pasti gue inilah gitu loh. Nah kucing kecil ini sering masuk kamar gue dan gue ajak tidur bareng gitu loh. Kalau kata orang sih kucing kan nolongin, ya kan. Ya mungkin gitu kali, gue juga nggak tahu gitu kan. Karena kalau om gue bilang gue tuh kayak dibombardir gitu. Malam itu dia kayak dimana gue sampai muntah dan gue nggak kuat gitu. Bilang gue nggak ngerti ini apa gitu. Itu doang sih. Gila lo bener lo. Jujur. Sebelumnya juga ada narasumber gue juga yang cerita tuh kalau udah kena santet itu yang anehnya itu bisa ada jarum beling di perut kita tuh kayak gitu-gitu ya. Kasusnya sebenarnya gini. Ini gue punya cerita, ini termasuk almarhum bini gue. Karena bini gue ini juga pernah dulu dibuat seperti itu. Ya, almarhum bini gue tuh pernah dibuat seperti itu. Sampai dia selama bulan puasa dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 26 Ramadan, itu benar-benar halu, seperti orang gila. Semuanya dilihat seperti ini, wah udah parah deh. Seperti kayak gimana tuh, Pak? Ya, dia udah sakit, terus setiap apa-apa ngelihat si Anu, walaupun bukan apa-apa, dia bilang jam 2 malam dibilang ada tamu di luar lah. Terus gua naik mobil jalan itu gua dimarahin, jangan apa-apa itu ada nenek-nenek, kakek-kakek kata ditabrak. Sampai gua bingung, gua nabrak apa gitu, gua nggak nabrak apa-apa kok gitu kan. Gua nggak nabrak apa-apa. Penglihatan lu sih nggak ada apa-apa. Iya, mungkin dia nggak ngerti ya. Sampai dia nunduk-nunduk. Kalau misalnya ketemu orang, dia ngeliat orang itu kayaknya takut gitu loh. Iya. Jadi serem. Nah itu kejadian. Itu ketika setelah itu habis Lebaran, gue pergilah ke Tasik. Gue pergi ke Tasik karena gue dengar di sana, kebetulan kakak ipar gue di sana, katanya dia bisa lah seperti itu. Oke. Gue datang ke sana, kebetulan itu posisi di Gunung Galunggung, di kaki Gunung Galunggung. Awal pertamanya bukan di kaki Gunung, di Singaparna, terus dia pindah ke kaki Gunung Galunggung. Akhirnya gue di kaki Gunung Galunggung.
ya anggaplah gue bukan berobat ya, gue apa ya kalau gue bilang cobalah gitu. Dan gue coba itu, dan alhamdulillah emang berhasil. Alhamdulillah berhasil. Setelah itu kasusnya sama ketika gue disantet, rupanya beberapa orang itu nyantet ini gue, dan akhirnya seperti itu. Dan ada beberapa orang juga yang coba nyop ke gue, cuman nggak tahu gimana ya, gue nggak ada masalah gitu. Cuman bini gue yang kena terus, bini gue kena terus gitu loh, sampai akhirnya seperti itu. Akhirnya mungkin dengan karomah yang dimiliki nih Pak Ustadz nih, dia coba, karena bini gue nggak bisa diapa-apain, dia transfer ke gue untuk mengeluarkan hal itu. Sampai terus akhirnya gitu. Ada kan diserang berapa orang deh? Ada kurang lebih sekitar 4 orang lah. Katanya dibilang kenapa? Bini gue posisinya lumayan bagus untuk kerja. Jadi dia berusaha untuk menggeser ini. Mau digeser? Digeser. Dengan pendekatan apapun kan, dengan itu mungkin kalau gue lihat nggak berhasil. Nah ini dengan cara hal seperti itulah akhirnya dia dicoba digeser. Nah, kasus-kasus yang dibilang itu adalah ada pakunya, ada belingnya. Sebenarnya gini, ketika gue dapat pencerahan dari Pak Ustadz ya, dia itu dengan sosok mata kita dikelabui bentuknya seperti itu. Secara benernya itu sebenarnya bukan beling atau paku yang nyata seperti sekarang, enggak. Hanya mata kita dikelabui oleh jin yang berbentuknya seperti itu. Gue baru dapat ilmu tahun itulah, sekitar 2016an lah ya. Itu dia bilang itu bukan paku, bukan beling pula, bukan apapun bentuknya. Itu adalah penjelmaan dari ini ya, supaya orang itu mengatakan oh kena paku, kena beling, nggak ada gitu. Bentukannya kita ngeliat oh seperti itu, enggak, sebenarnya itu adalah bentuknya dari si jin yang berubah seperti itu. Karena setelah dari itu pun gue disuruh jadi mediator seperti itu untuk cabut hal seperti itu, kata dia. Pak Ustadz, ada dulu pernah sempat kejadian pas gue barengan gitu, ada perempuan yang mungkin dikena guna-guna sama laki-laki, sampai tuh perempuan itu jadi tadinya, nah itu dia, gue bilang tolong perempuan, buat perempuan jangan lu sampai benci sama laki-laki. Sebenci-bencinya ketika lo laki-laki itu menyatakan cinta gitu loh, bahaya. Karena ketika dia bermain itu bahaya. Makanya si perempuan ini dulu diguna-guna dengan ditancapkan di jidat sama di, kalau nggak salah di perut, di mana ya, di kemaluan atau di mana lah, gue lupa. Itu bentuknya adalah paku emas. Dan itu dari yang ke sana, ketika gue dicoba untuk jadi mediator ya gue nggak ngeliat ya, karena kan di situ bermain dengan itu, cuman suara gue mengatakan pakunya di sini, jinnya di sini. Dan itu ya alhamdulillah dengan ini Allah gue cabutin gitu loh, walaupun gue nggak bisa apa-apa, gue bilang karena dari petunjuk dari dia gue cabutin dan berhasil. Sampai pertanyaannya, ada lagi nggak pemberian dari laki-laki ini? Oh, rupanya dikasih pemberian, jadi dikasih apa ya, gue lupa itu, cincin atau apalah bentuknya, pokoknya perhiasan lah ya. Perhiasan ini yang ada terus ditaruh dia di lemari atau di bawah baju, gue lupa. Dan itu akhirnya ya setelah digitu dengan cara yang seperti tadi gaib, akhirnya bisa diambil dan alhamdulillah selamat ya, udah. Terus setelah selesai itu dia nggak, kan ketika dia datang tuh kesannya seperti orang apa ya, parno gitu kan. Akhirnya setelah lepas dari situ ya udah selesai. Nah, kembali dari tadi istri lu, nah kalau balik lagi ke biti gua, ini kan seperti itu, ketika dia dilakukan seperti itu, terus karena bini gua nggak bisa, gua coba diruqyah, namanya diruqyah kan. Ketika diruqyah awal pertama, sebelum yang menyerang bini gue masuk, gue dulu diruqyah. Terus gue coba, terus gue bisa. Rupanya selama gue keliling Indonesia banyak yang nempel di gue. Banyak yang nempel di gue, banyak banget yang nempel di gue. Ini cerita gue dulu. Sampai satu saat, karena sebenarnya gue ada videonya, cuma nggak tahu gue belum cari. Gini,
ada lagi tuh mungkin gua nggak tahu gua posisi di mana, dibilang tapenya di pokoknya wilayah timur lah ya, mungkin di mana gitu gua lupa, entah mungkin di Makassar atau apa gua lupa lah ya gitu. Ada namanya sebutnya apa ya, bukan berapa ya kalau sebutnya, kalau yang tinggi gede itu apa, Gelangku, Genderuwo. bukan genderuwo bentuknya, tapi dia kayak yang dulu yang ditakutin orang-orang itu yang pakai celana hijau, Buto Ijo. buto hijau tapi buto gagu Buto. masuk ke gua. Oh. Jadi gini, ketika gue dibuka begitu sama si Pak Ustadz ini, terus dia tanya kan, terus bangkut ini siapa dibangkutin tuh. Gua jadi kesadaran gua atau mungkin ini gua diturunin dulu, maka dinaikin sama dia, terus dia bilang, nggak taunya pas dia tampil, ini yang tampil itu gagu, katanya ini siapa, nggak bisa ngomong, wah ini gua ini kacau nih kata Pak Ustadz, ini susah nih katanya. Pas di sini turunin lagi, ditongolin yang lain, nggak tahu rupanya gue banyak. Nah dikasih tau sama dia, itu tuh butuh gagu, katanya. Dia bilang, wah pantesan dia ketawa. Jadi ketahuan dalam hal ini tuh sebenarnya, kalau bermain dengan hal itu sebenarnya kalau kita sadar kita bisa ketawain, lucu deh sebenarnya kalau bermain dengan itu deh. Lucu sebenarnya, hal seperti itu lucu, ada hal-hal yang lucu. Akhirnya setelah itu dikeluarin. Jadi gua tuh dulu mungkin karena cucu kesayangan, gue ditanamin sama kakek-kakek gue, nggak tahu lah bentuknya. Tapi kata mereka sih katanya macan putih dari sana, dari Siliwangi. Katanya sih gue nggak ngerti juga. Sama ada satu namanya buaya. Jadi yang gitu. ngejagain lu ini nih. Ya, jadi dari kakek bokap gua nanamin gua, katanya sih macan putih. Dari kakeknya nyokap gua namanya buaya. Kalau yang buaya gua nggak paham, tapi kalau yang macan putih, gue flashback sedikit. Itu pernah satu kejadian, gua kan karena di Perumnas itu rumahnya agak rapat. Ya. Gua tidur katanya. Gua nggak tahu ya, cuman gua kata ada tetangga depan. Ketika dia kan tetangga depan gue ini sering nyuci malam, sering itu malam gitu kan, dia tuh sekitar jam 2 gitu. Dia curiga, kan gue tidur di atas, dia ngelihat kok ada kucing gede banget warna putih. Ini kucing apa macan? Gede banget gitu. Gede banget gitu. Gue tadinya belum tahu hal seperti itu kan, gue nggak paham lah ya. Terus mereka cerita, itu kucing dari mana kok gede banget sih katanya. Tapi kok bentuknya putih gitu loh, karena kan tidak kayak kata bilang nggak ada loreng, putih aja gitu loh, tapi kucing katanya dia bilang gitu. Dan gue nggak sadar macan juga putih kalau kayak gue gitu. Nggak paham gitu loh. Dan itu rupanya memang ketika gue dicoba ditarik, itulah katanya ada di gua. Katanya di gua. Nah, selama ini jagain lu banget tuh. Terus itu sampai Pak Ustadz tanya, kamu berapa lama dari anak ini, katanya bayi. Lagi itu ingat gue umur gue masih 45 ya, 44 lah ya. Berarti 44 tahun di dalam tanaman gue bilang gila kali, gue bilang 44 tahun loh, gue bilang gila, gue nggak sadar. Dan itu gue tahu juga kenapa itu dari kakek gue, nyokap gue yang ngomong ketika gue tanya belakang masalah itu. Iya emang kamu dulu, kenapa nggak cerita? Ya ngapain cerita, kata nyokap gue begitu. Ngapain cerita, orang selama ini kamu nggak apa-apa kok, katanya gitu. Ya sudah. Jadi gue emang digituin gitu. Nah, dijagain ya. Ya nggak tahu lah kalau kalian berjagain kan, sampai ketika gua ditanya di lagi di Tasik itu ditanya, kamu ngapain ngejagain anak ini? Terus sampai Pak Ustadz bilang gini, kalau kamu ngejagain itu anak, kenapa tuh banyak yang masuk ke situ? Gua nggak kuat gitu. Gua nggak kuat ngejagain yang datang begitu. Gua cuma coba nahan mereka doang ketika di dalam, jangan sampai bikin rusuh dibilang gitu. Tapi kalau masuk gua nggak kuat gitu. Kayak kata Pak Ustadznya, ya udah ngapain sih anak dijagain, Allah udah maha penjaga kok, ngapain lu jagain sama dia. Karena gue bisa lah, walaupun agak sedikit berat tuh. Nah ketika gue dicabut itu selama 2 hari gue di sana kan, nginep tuh. Setelah itu alhamdulillah dia tuh rela untuk keluar, rela tuh, walaupun tadinya nggak rela, dengan satu perjanjian syarat ya. Ya perjanjian, nggak ada perjanjian sih, cuman gue disuruh janji sama Pak Ustadz bahwa janji sama Allah bahwa tubuh ini yang ngatur adalah Every Hermawan.
tidak ada yang bisa ngatur selain karena tubuh ini dititipkan sama Allah untuk lo yang ngatur. Jadi gue buat aja seperti itu. Setelah dicabut, itu seperti orang bego. Asli. Jadi ketika gue dicabut, keringat gue sekitar jam 2 malam. Gue sebenarnya harusnya mandi, dibilang kata Ustaz, tapi gue gak mandi. Pagi, saat subuh, gue ke orang bego. Lengah, bengong, begini. Berusaha gue tapi nggak bisa. Gue inget tahu deh siapa, tapi gue kayak bengong, kayak ada satu memori gue yang hilang gitu. Ada satu memori gue yang hilang itu sampai pagi, sampai gue kayaknya udah jalan aja udah kayak letak letuk. Gue kan jago namanya begadang kan, sampai pagi juga. Tapi ini ada something yang aneh gitu. Ya udah, akhirnya gue lepas dari hal itu. Tapi ya sekarang udah normal lagi, Pra ya. Insya Allah. Amin. Pengalaman. Karena gini, pengalaman gua hal itu, gua tahu itu kan gue di angka 2016 gitu kan, gua anggap itu ya. Ketika sekitar tahun 2010, mungkin ya kalau dibilang dia ngejagain gua gitu ya. Mungkin kalau dia ngejagain gua sempet lagi itu mau ribut 2010 sama teman kerja gua. Mungkin kalau gua nggak ada hal seperti itu, nggak tahu lah, mungkin gua jadi gimana gitu kan. Kebetulan ketika itu ada yang, ketika gua ribut, di kuping gua tuh ada yang ngegaung gede banget. Gaung gede banget. Wah, itu kalau misalkan gua ladenin, jadilah nggak tahu seperti apa, mungkin gua panik. Pasti itu gue bisa nggak ya, kalau kata orang sih ya itu kayak gitu sih, kena jebret begitu mau gue hancur kayak gitu, gue nggak tahu juga. Karena itu pernah kejadian lagi pandi pabrik timur itu, pacul kan habis sama gue. Jika gue tunjuk seorang terus ini dia pacul habis sama gue dulu tuh, makanya gue nggak tahu lah itu hal seperti itu gitu. Makanya tanpa lu sadari sih. Tanpa gue sadari, sampai gue pernah sempat bilang ketika itu, mungkin kalau cerita ya, gue pernah bilang gini, gue karena kebetulan orang kayak gitu, gue minta supaya gue berjaga. Gue bilang nggak usah lo cari itu, lo nggak usah cari itu, karena kalau lo dapet lo bisa bunuh orang. Stop. Lo bisa bunuh orang, jiwa lo tuh belum bisa lo cari, ketenangan jiwa lo dulu. Kalimat gitu. Makanya sudah, gue juga agak kesal sama gue. Sebenarnya tujuan gue kan bukan yang mencari gituan, gue cuman kalau ada orang ngapa-ngapain ngejaga ya. Nah, karena gue juga kebetulan ya setelah dari situ gue hanya belajar sedikit, akhirnya gue dapat beberapa ilmu. Gue sering wiridin tuh Al-Jabar Al-Qohar namanya. Setiap sholat gue Al-Jabar Al-Qohar 44 kali, bukan 33 kali ya, 44 kali. Al-Jabar Al-Qohar, ya Al-Jabar ya, kalau misalnya dalam artinya ya Al-Jabar yang maha perkasa dan Qohar yang maha kuat. Dan itu gue bisa buktiin kenapa itu bisa terjadi. Ada kasus ketika gue sama teman-teman gue naik metro, kalau nggak salah naik metro dari dulu, gue dari Perumnas sampai ke, harusnya kita itu sampai ke sampai ke Rambutan. Kita mau jalan, kalau nggak salah gue ingat banget, gue mau jalan ke Garut tuh kemana ya, gue lupa, untuk Bandung gue lupa lah. Harusnya kan dari tempat gue zaman dulu itu ada metro sampai ke Rambutan. Nah, di metro ini diberhenti sama Cililitan ya. Terus itu kan ketika itu kan kita nggak terima tuh, karena kok gua kan tujuannya ke Kampung Rambutan, bukan ke Cililitan. Gua protes ketika situ turunin, kita protes. Nggak mau lah, gua nggak mau. Kenapa? Ketika gitu turunin juga pasti kan bayar lagi, gitu nggak mau. Akhirnya si kenek ada 2 di situ, kebetulan keneknya 2, sopirnya 1. Dia marah-marah sambil ngedumel, sambil megang besinya kalau gue inget sih itu dongkrak mobil. Kayaknya mau ngajakin ribut gitu kan. Nah, gua dengan sadar gua rapalin itu Al-Jabar Al-Qohar terus gitu loh. Terus sampai dia ngedeketin gua, dia diem aja. Dia nunduk.
ngoceh tapi dia nunggu, nggak bisa ngapa-ngapain sampai gue kerambutan. Aman. Aman. Gue turun dari rambutan. Ingat gue ya setelah itulah gitu, pokoknya gue ada rapal aja balakohar aja gitu. Itu sebagai perisai lo itu ya. Iya, dan itu beneran Grel. Jadi gini, ketika gue terus gue langsung lompat ke depannya. Ketika gue tahun 2016 gue di Rukyah, itu keluar. Dia naik nih, terus kata Pak Ustadz ditanya, ini siapa? Saya Jin Jabar. Jin Jabar, wah hebat juga katanya gitu. Siapa? Jin Jabar nih siapa nih? Terus ditanya, dari mana? Dari zaman apa deh? Ditanyain, kalau jin berarti Anda, karena gini, biasanya kan gini, kalau di posisi dia, ketika dia ngaku sesuatu, lu ngaku Islam di jin itu deh, dalam tubuh gua. Dia akan bilang, kalau misalnya lo Islam, kita ucapin 2 kalimat syahadat. Oke. Nah, ketika dia benar-benar Islam, jinnya Islam, karena jin itu ada Islam, ada itu ya. Dia akan tarik kalimatnya ketika gue ucapin, ditarik ke dalam tubuh, set ke jantung gue. Kalau dia bukan Islam, sakit dada gue. Langsung, dia juga teriak, gue juga teriak. Nah, ketika di Jabar ini dia yakin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, tarik nih, set, nggak apa-apa gue. Cuman wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia nggak bisa baca. Terus ditanya, emang lo jin dari mana? Gitu kan? Ya gue jin dari zaman apa? Zaman Nabi Sulaiman. Kebayang bisa masuk ke zaman Nabi Sulaiman. Gue nggak kenal itu Muhammad siapa, dia bilang gitu. Jelasin ya sama Pak Ustadz, dia jelasin. Muhammad itu adalah Nabi terakhir dan itu pemungkas. Gue kenalnya cuma Sulaiman, dia bilang. Gue kenal cuma Sulaiman, gue nggak kenal dia. Oke. Akhirnya, lalu percaya. Dia berhenti sejenak, aku ingat banget, dia bilang, ya udahlah, diucapin, selesai, set, nggak ada masalah. Karena memang dia nggak taunya, dia bilang, gue pelindung anak ini, bapak ini tuh sering nyebut nama gue masuk aja gitu kan, nggak tahu dia minta perlindungan gue, ya gue lindungin, dia bilang gitu. Walaupun akhirnya ya itu seperti tadi yang dibilang itu, percuma dia ngelindungin gue, tapi nggak sanggup untuk masuk ketika ada sesuatu yang masuk, nggak sanggup. Ya karena yang nyerang lu banyak banget ya kan. Ya tapi nggak ada, maksud gue gini, yang masuk ke gua ini nggak nyerang, dia nggak nyerang. Jadi bukan orang berusaha nyerang gua, tapi mereka tuh ngikut. Maka dibilang mereka tuh ngikut. Cuman yang tadi yang dinitip sama gua, dia berusaha untuk jangan bikin gaduh. Jangan bikin gaduh, lah kan mungkin namanya di proyek kan pasti ada hal-hal yang bikin gue emosi, dan itu harus backup selalu. Ya begitulah, token gitu kalimatnya, pengakuan mereka. Kan gue nggak paham juga. Jadi alhamdulillah sekarang gitu. Makanya ya alhamdulillah karena gue sering ngaji sing itu, jadi emang kalau gue tahu kan itu buat penjagaan. Ya itu dia. Mantep ya pengalamannya. Oke, Pray. Siap. Om Bogel. Thank you nih udah ngisi di Suara Misteri Channel. Makanya tuh sering zikir, wirid, biar badan kita tuh aman dari serangan-serangan makhluk-makhluk astral atau serangan-serangan orang yang gak suka sama kita. Terima kasih udah pantengin terus di Suara Misteri Channel, dan gua akan menghadirkan narasumber yang punya cerita mistis atau horor yang lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.